Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kita, berikanlah kesehatan kepada kita, berikanlah kebahagiaan kepada kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Ya Allah, berikanlah ketenangan dalam pikiran kita, ketenangan dalam hati kita. Ya Allah, sehatkanlah kami. Ya Allah, jika sakit, mudah-mudahan kami cepat sembuh, cepat sehat. Jika kami dalam keadaan sehat, semoga semakin sehat. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati mereka. Ya Allah, berikanlah teman yang menjadi teman dunia akhirat bagi kami. Ya Allah, berikanlah kemurahan rezeki-Mu kepada kami yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kami dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar SKI dan fikih ya. SKI ini materi terakhir. Kemudian kalau fikih sudah masuk di tugas ya. Tapi tugasnya nanti sedikit saja dari Bapak ya. Oke, kita mulai dari SKI ya. Di SKI ini menjelaskan tentang bukti kerasulan dan mukjizat ya terbesar ya. Mukjizat Rasulullah itu sangat banyak ya, mulai dari dibelahnya gitu ya, mulai dari sukses dalam berdagang gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mukjizat terbesarnya ya. Kita mulai dari bukti kerasulan Nabi ya. Nah, Bapak bercerita sedikit, kalian buka halaman 93 ya. Bapak akan menceritakan sedikit tentang kerasulan ya. Bukti kerasulan ya. Dari sejak kecil Rasulullah itu sudah menjadi manusia mulia, manusia terpuji, manusia terhormat, manusia yang mempunyai akhlak yang baik gitu ya. Contohnya Rasulullah itu tidak pernah mabukan, Rasulullah itu tidak pernah bermain judi, Rasulullah itu tidak pernah membunuh, Rasulullah itu tidak pernah berbuat dosa besar ataupun dosa kecil ya. Kemudian Rasulullah itu tidak pernah menyembah berhala ya, meskipun pamannya mengajaknya gitu ya, meskipun suatu kakeknya ya juga ya mengajak dia menyembah berhala, dia pun tidak ikut, karena dulu kakeknya itu sebelum masuk Islam gitu ya. Nah, apalagi pamannya gitu ya, pamannya sampai meninggal pun dia dalam keadaan kafir gitu ya. Setelah itu tetap Rasulullah itu dengan gigihnya, dengan keyakinannya gitu ya, dengan sifatnya ya, dengan tauhidnya yang kuat, tetap Allah yang disembah ya. Kemudian setelah dewasa dia sering membantu orang ya, menjadi penengah bagi teman-temannya gitu ya, menjadi teman yang baik bagi teman-temannya, suka menolong, kemudian sifatnya itu sangat baik gitu ya. Kemudian dari situ itu sudah ada tanda ya bahwa memang manusia itu, Muhammad itu adalah seorang nabi. Apalagi sudah ketahuan ya oleh pendeta ya, oleh Bakhira bahwa ada tanda kenabiannya. Nah, itu tanda-tanda bukti bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi dari sejak kecil ya. Oke, sekarang kita lanjut di mukjizat terbesar ya. Mukjizat terbesar itu Rasulullah itu mempunyai banyak mukjizat ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yaitu berupa Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, kitab yang mulia gitu ya, Alkitab. Nah, Al-Qur'an ini
memang merupakan mukjizat ya, sebagai petunjuk ya, karena di dalam Al-Qur'an ini, karena pada saat Nabi itu mendapatkan wahyu Al-Qur'an gitu ya, itu memang berat tantangannya ya. Nabi Muhammad itu harus menyampaikan gitu ya kepada orang-orang banyak, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik gitu ya. Itu tantangan yang sangat besar, karena di dalam Al-Qur'an itu memang mengandung banyak mukjizat, mengandung banyak petunjuk, mengandung banyak hidayah ya gitu ya. Sehingga Al-Qur'an itu disebut mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya seperti Injil, Taurat, Zabur gitu ya. Kitab-kitab sebelumnya itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, di sini terakhir Al-Quran itu, mukjizat Al-Quran itu memiliki beberapa keistimewaan ya. Kayak di sini sudah Bapak siapkan ya. Yang pertama, keindahan susunan bahasanya ya. Bahasanya itu sangat indah ya. Contohnya apa ya, yang berakhiran huruf non gitu ya. Contohnya sangat indah ya. Kalau mem semuanya, kalau ta semuanya gitu ya. Seperti ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Ha ya. Alladzi jama'a malahu wa addada. Nah, dibaca ha juga ya. Tadi tak hemas, yang satunya ha, tapi sama-sama dibaca ha. Sampai fi amadim mumaddada gitu ya. Kemudian banyak inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, Al-Quran itu berbahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu memang mudah ya. Al-Quran itu adalah bahasa Arab, bahasa manusia, bahasa Rasul, bahasa Allah gitu ya. Jadi kalian itu harus menggunakan bahasa Al-Quran itu memang menggunakan bahasa Allah. Apakah bahasa yang lain itu bukan bahasa Allah, Pak? Sama ya, cuman Al-Quran itu memang semua manusia harus bisa membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu diturunkan dalam bacaan bahasa Arab gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu cuman artinya saja bahasa Indonesia. Apakah orang Inggris bisa baca bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab memang wajib, tuntutan ya, kita harus bisa membaca Al-Quran gitu ya. Nah, susunannya itu sangat bagus, bahasanya itu sangat bagus. Kemudian isi kandungannya itu penyempurna bagi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sudah Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya menjadi petunjuk yang utama, al-huda ya. Kita petunjuknya itu Al-Quran itu apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, ini Bapak akan bacakan ya. Ini bukti bahwa Al-Quran itu memang petunjuk ya. Nah, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa katanya? Kitab Al-Quran inilah adalah tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi selama kita bertakwa kepada Allah, maka gunakanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk gitu ya. Kita baca terus Al-Quran, jangan sampai kita mengemis kepada manusia, jangan sampai kita meminta kepada manusia ya. Kita boleh meminta karena sesama manusia itu memang saling membutuhkan, akan tetapi jangan sampai kita memohon kepada manusia, tidak ada gunanya. Manusia itu memohon kepada manusia gitu ya. Minta pertolongan boleh ya, tapi itu hanya sebagai perantara. Kita hanya meminta kepada Allah. Selama masih ada iman dalam diri kalian, selama masih ada takwa dalam diri kalian, maka gunakanlah Al-Quran sebagai petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana, Pak? Baca Al-Quran ya. Nah, agak malas Pak bacanya, Pak. Nah, kalau malas Bapak ajarkan nih. Yuk baca. Cara biar kalian gak malas baca Al-Quran. Ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
paksain, paksain ya, paksain ya, niatnya itu kalian paksain ya, paksa diri kalian itu paksain ya, paksakan ya, dipaksa ya untuk membaca ya. Kalau kalian sering baca Al-Quran, insya Allah kalian akan pintar ya, cepat pintar insya Allah, mudah-mudahan ya. Kemudian menjadi pengingat dan pengobat bagi kaum muslim ya, bagi kaum muslim yang membacanya, kalian itu pengingat, ya Allah kenapa saya begini. Kalau kalian berbuat salah pasti akan cepat ingat gitu ya, kalian tidak mudah menyalahkan orang lain ya, kalian cepat ingat, cepat sadar gitu ya. Kemudian kalian, oh iya di Al-Quran dijelaskan saya tidak boleh membuka kerudung, saya tidak boleh membicarakan orang berlebihan, saya tidak boleh membuka aib-aib orang gitu ya. Itu menjadi pengingat, kemudian sebagai pengobat ya. Coba kalian buktikan orang yang ngaji ya, kalian sakit kemudian ngaji minta pertolongan kepada Allah, insya Allah sembuh. Kalian baca ayat Al-Quran saja ya, Fatihah, kemudian di depannya itu taruhkan air, kalian bacakan ayat Al-Quran, kemudian nanti diminum, insya Allah sembuh ya. Ada peneliti di Amerika, ini sudah zaman dahulu ya. Peneliti di Amerika ini masuk Islam gara-gara air ya. Dia menyiapkan air biasa. Sebelum air itu dibacakan ayat Al-Quran, dia teliti dulu air kandungannya masih tetap ya, seperti air pada umumnya ya. Akan tetapi setelah dibacakan suratul Fatihah, air ini berubah kandungannya menjadi obat gitu ya. Nah setelah itu orang peneliti ini yakin dengan kekuatan Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi diri kita. Kemudian orang ini masuk Islam, peneliti ini. Jadi kita harus yakin bahwa Al-Quran ini pasti jadi pengobat bagi kita. Coba perhatikan orang yang sudah tua yang sering baca Al-Quran, dia jarang rabun kan? Rabun itu apa ya? Tahu rabun kan? Ya pasti rabun tahu ya. Dia bacanya itu tanpa pakai menggunakan kacamata, matanya tetap sehat gitu ya. Orang-orang tua, orang zaman dahulu gitu ya. Pasti di kampung tuh banyak orang yang seperti itu ya. Orang yang sering baca Al-Quran, yang sudah tua-tua itu matanya masih sehat gitu ya. Oke. Terakhir, membaca Al-Quran adalah ibadah, sehingga berpahala bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarnya. Ini adalah pasti ya. Orang yang membaca Al-Quran Allah tidak akan sia-siakan selama dia ada ikhlas ya. Selama dia ikhlas membacanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan ayat yang keluar dari mulut kamu, dari suara kamu, dari urat nadi kamu gitu ya. Allah akan memberikan pahala seberat apa yang dia baca, sebanyak apa yang dia baca, dan yang mendengarnya akan mendapatkan pahala. Orang yang membaca Al-Quran selama dia tidak mengganggu orang lain, maka dia pahalanya sama dengan bersedekah kepada orang-orang. Contohnya, kalian mendengarkan bapak ya, kalian seumpama ngaji di kamar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Dan seterusnya kalian baca habis sholat maghrib, kemudian orang tua kalian lewat, kakak kalian lewat, adik kalian lewat, mendengarnya ya, dan tidak mengganggunya, maka
kalian pahalanya sama dengan orang yang bersedekah ke fakir miskin, bersedekah ke masjid gitu ya, pahalanya sangat besar sekali. Ya, kok bisa Pak baca Al-Quran itu mengganggu orang? Bisa ya. Kapan Pak? Kalau orang lagi tidur siang-siang, kalian jangan baca Al-Quran nyaring di sampingnya. Kalian bisa mengganggu orang yang tidur, itu akan tidak mendapat pahala. Bisa jadi kalian akan mendapatkan dosa ya. Bukan berarti baca Al-Quran itu dosa ya, enggak. Jangan digituin ya. Enggak, Al-Quran itu enggak dapat dosa, cuman karena cara bacanya kalian salah, mengganggu orang yang tidur, kalian akan dapat dosa dari situnya saja, mengganggunya, bukan dari bacanya ya. Nah, kalau ada orang tidur kalian mau baca Al-Quran, ya udah jangan nyaringin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin gitu, atau baca dalam hati gitu ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Nah, tugasnya ini gak usah dicatat ya, karena ini sudah ada di buku paket. Tugasnya buka halaman 109 fikihnya. 109 di fikih ya. Kalian kerjakan 1 sampai 10 ya. Permintaan Bapak 1 sampai 10 ya, bukan 30. Bapak mintanya 10 saja ya. Oke, kalian kerjakan, nanti kirim ke Bapak seperti biasa. Dan mohon maaf jika Bapak telat mengoreksinya ya, tapi Bapak akan usahakan ya, sambil kerja Bapak sambil ngoreksi gitu ya. Oke, Bapak akan siapkan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.